Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk. Semoga Allah selalu menuntun hati kita untuk taat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Mari saudaraku yang baik, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, minta kepada Allah supaya hati kita tidak bosan untuk mencari ilmu. Minta kepada Allah supaya telinga kita tidak mudah bosan untuk mendengarkan ilmu-ilmunya Allah. Minta kepada Allah supaya mata kita tidak bosan untuk mencoba mendekati, mencerna, mengambil hikmah dari setiap yang kita lihat. Dan minta kepada Allah, semoga hati kita adalah hati yang lembut untuk Allah berikan ilmu-ilmu yang manfaat bagi kehidupan kita. Saudaraku yang baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kisah-kisah hikmah. Dan kali ini kisah luar biasa datang dari seorang kaya dan seorang yang miskin di sebuah majelis ilmu. Suatu hari duduklah seorang laki-laki yang kaya raya menggunakan pakaian yang begitu indah. Dia nampak begitu dihormati, dia nampak sebagai laki-laki yang tampan. Banyak orang mengagumi karena pakaiannya yang indah itu. Ia pun datang ke sebuah majelis ilmu dan duduk di sana sambil menggunakan jubah yang luar biasa indahnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang terlihat tidak begitu kaya. Pakaiannya biasa, bahkan terlihat sedikit lusuh dan kotor. Lalu ketika laki-laki miskin ini datang dan mencoba duduk di samping laki-laki kaya ini, tiba-tiba laki kaya ini melakukan perbuatan yang tidak lumrah. Ia mengambil jubah bagusnya, lalu ia lipatkan ke arah tubuhnya, seolah-olah ia menghindari pakaian bagusnya terduduki oleh laki-laki yang baru datang tadi. Pemandangan ini dilihat oleh seorang ulama. Lalu laki-laki ini pun ditegur. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda melipat jubah Anda? Apakah Anda melipat pakaian Anda? Takut pakaian Anda diduduki oleh saudara yang ada di samping Anda. Kemudian laki-laki kaya ini tersadar bahwa apa yang beliau lakukan telah menyinggung banyak orang. Lalu sang ulama pun meminta laki-laki kaya ini untuk meminta maaf kepada laki-laki miskin ini karena telah menyinggung perasaannya. Dan sebagai tebusannya ia berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, katakan kepada laki-laki yang ada di sampingku, ia boleh mengambil hartaku sebagai tebusan atas perlakuanku kepadanya, sebagai tebusan atas perlakuan burukku kepadanya." Tetapi laki-laki miskin ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan sedikit pun harta yang engkau miliki. Karena demi Allah aku takut ketika aku memiliki seperti apa yang engkau miliki, aku akan menjadi sombong. Aku akan memiliki hati yang angkuh seperti yang engkau miliki siang hari ini." Allahu Akbar. Rupanya kata-kata laki-laki miskin ini sangat menghujam di dalam hati laki-laki kaya ini. Lalu ia menuju kepada Allah, ia bertaubat atas perbuatan yang merendahkan orang lain. Lantaran ia melihat pakaian yang laki-laki pakai ini tidak sebagus dengan pakaian yang ia pakai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, betapa kejadian ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita datang ke sebuah tempat, saat kita datang ke sebuah lembaga, banyak orang yang menghormati karena terlihat orang yang datang itu pakaiannya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus, penampilannya lebih bagus. Lalu ia terburu-buru menghormati dan mengacungkan jempolnya. Namun ketika yang datang itu pakaiannya biasa, dia berjalan kaki, pakaiannya terlihat lusuh, ia pun mengabaikannya. Seolah-olah kemuliaan yang ada di zaman sekarang ini terlihat dari pakaian dan tunggangan. Padahal tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suharikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum." Allah tidak pernah melihat penampilan luar kita. Allah tidak pernah melihat bentuk jasad kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati. Namun betapa banyak saya
kita semuanya begitu memperhatikan penampilan fisik, begitu memperhatikan bentuk fisik kita daripada memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Maka Ramadan ini adalah bulan muhasabah. Untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita menyandarkan kehormatan kita kepada pakaian yang kita pakai? Apakah selama ini kita menyandarkan kehormatan kita kepada kendaraan yang kita tumpangi? Apakah selama ini kita menyandarkan kehidupan kita kepada bentuk fisik yang kita miliki? Namun hati kita rapuh, penuh dengan penyakit, penuh dengan kotoran, dan kita lupa untuk memperbaiki hati kita. Maka saudaraku, inilah kesempatan untuk kita meminta ampun kepada Allah, memperbaiki hati kita. Bukankah Allah telah memudahkan kita untuk berbuat baik di bulan ini? Lihatlah, semua orang berlomba-lomba untuk memberi. Semua orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Semua orang berlomba-lomba untuk mendirikan tarawih. Semua orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Semoga semua itu memberikan bekas ke dalam hati kita dan memperbaiki hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh, Islam tidak melarang kita menggunakan pakaian yang baik. Islam pun tidak melarang kita menunggangi tunggangan yang baik. Tapi pastikan orang yang naik kendaraan yang baik, berpakaian yang baik, hatinya juga baik. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati-hati yang baik, hati yang cenderung kepada kebaikan, hati yang tersentuh kepada ayat-ayat Allah, dan hati yang selalu diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pendengar Purnama CD dimanapun berada, selamat memperbaiki hati-hati kita. Semoga Allah selalu menyinari hati kita dengan hidayahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.